Jadi saya bergerak dengan 3 BPC. Bantaeng, Makassar, Palopo. Ya. Ini poros pergerakan HIPMI di Sulawesi Selatan. Dan Makassar adalah barometernya HIPMI di Sulawesi Selatan. Ya. Jadi walaupun dengan bermodalkan 3 rekomendasi, kita bisa masuk ke arena. Dan terbukti hanya 2 calon kan yang lolos gitu. Iya. Kan Padahal banyak yang ngambil berkas nih. Iya, padahal kan Anda tidak pernah kami baca media ya. Ya, mungkin tidak punya peluang untuk lolos. Karena hampir diambil salah satu kandidat lah. Ya, jadi secara panduan organisasi memang saya hanya membutuhkan 2 rekomendasi untuk lolos. Tapi Allah memberikan saya 3. Yang makin membuktikan bahwa ada peluangnya. Ada peluang ini. Tapi kan sebelumnya pernah jual ikan cupang ya? Oh iya, pernah. Saya juga pernah jual ikan cupang itu waktu kuliah itu. Iya. Ada peluang kita kan. Ini tahun 2018 tuh cupang tuh lagi ramai-ramainya. Ada grade-grade tertentu nih yang harganya mahal gitu. Iya. Bahkan sampai jutaan rupiah. Ikan cupang itu ada yang sampai jutaan rupiah dulu. Terputarlah nih otak. Gimana cara nambah duit jajan ya? Padahal yang dikasih orang tua sebenarnya lebih dari cukup. Iya. Kami baca media ya. Ya, mungkin tidak punya peluang untuk lolos. Karena hampir diambil salah satu kandidat lah. Ya, jadi secara panduan organisasi memang saya hanya membutuhkan 2 rekomendasi untuk lolos. Tapi Allah memberikan saya 3. Yang makin membuktikan bahwa ada peluangnya. Ada peluang ini. Andi Muhammad Karaka Kilat, Caketum HIPMI Sulsel. Selamat datang di podcast anak muda. Jadi kan banyak orang bertanya, apalagi masyarakat Sulawesi Selatan, siapa sih sosok Andi Muhammad Karaka Kilat? Oke, jadi saya ini putra asli Sulawesi Selatan. Saya lahir di Makassar tahun 99, jadi tahun ini saya umurnya masih 25 tahun. Dan sangat muda ya, luar biasa. Iya. Kemudian saya berdomisili di Sulawesi Selatan, tinggal menetap itu sampai SMP, karena SMA itu saya masuk boarding school. Ya. Sekolah berasrama kan di Bandung, namanya Krida Nusantara. Setelah dari situ saya melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Industri. ITB ya? Iya, di ITB. Kebetulan waktu di ITB, saya sempat menjadi ketua Festival Agraria. Jadi itu kegiatan sosial politik yang diadakan oleh mahasiswa yang membahas terkait agraria. Iya. Jadi memang dari dulu saya senang turun ke masyarakat. Dan memang basicnya ke sana ya? Iya, basicnya ke sana. Artinya sudah banyak tahu juga soal bagaimana masyarakat, bagaimana peran-peran kita harus membantu masyarakat. Iya, betul. Dari di kampus untuk masyarakat. Dari kampus, saya memang senang turun ke masyarakat. Jadi dulu ada satu daerah konflik lah dekat kampus, ada konflik agraria di sana. Ya saya suka main, memberikan pendampingan, terus membantu advokasi. Karena dulu di sana masyarakat punya ketakutan, saya nggak tahu kapan saya akan digusur, jadi mereka tidak tenang lah. Jadi kita memberikan pendampingan di sana. Kemudian di kampus juga saya pernah jadi ketua senat universitas di senat ya? Iya. Di ITB itu disebutnya kongres. Jadi kongres ini berisi senator-senator daripada masing-masing himpunan mahasiswa jurusan. Berarti beda dengan BEM ya? Beda dengan BEM. Oke. Kalau di ITB itu posisi BEM berada di bawah kongres. Jadi struktur kongres di bawah, di atas. BEM itu sebutnya kabinet KM ITB. Kabinet KM ITB itu berada di bawah kongres, tapi ketua kabinetnya tetap kita lakukan pemilihan langsung. Jadi dulu saya sempat menjadi ketua kongres KM ITB tahun 2019-2020. Tapi kalau misalkan terkait dengan
emang dari waktu kuliah dulu udah mulai bisnis atau kayak gimana? Iya, iya. Kenapa sih sejauh ini Andi Karaka masuk di dunia bisnis atau usaha, Sun? Apa sih yang membuat Anda tertarik ke sana? Jadi dulu saya itu mencoba peruntungan terkait insting bisnis ini dengan ikut lomba. Saya ingat dulu tuh saya ikut lomba di Universitas Pendidikan Indonesia. Iya. Di Fakultas Ekonomi Bisnisnya saya dapat juara 2. Waktu itu saya bikin inovasi tentang peternakan sapi, bisnis terkait peternakan sapi. Iya, iya, iya. Masuk juga ya? Iya, saya juara 2 di situ. Kemudian saya juga lomba di Malaysia. Waktu itu kita diminta untuk menyelesaikan persoalan kasusnya ya, case-nya itu persoalan air bersih Air bersih. yang iya. ada di daerah konflik di Suriah, karena ini organisasi di bawah UN Habitat. UN Habitat itu organisasi dari PBB yang membawahi tentang pengungsi lah. Iya, iya. Jadi kita berhasil solve masalah air bersih tadi, baik dari segi konteks ekonomi maupun segi sosialnya. Akhirnya saya mendapat juara 1 di situ. Kemudian saya juga pernah mendapatkan penghargaan top 10 di Swiss Innovation Challenge. Di Swiss. Iya, perlombaannya itu bekerja sama dengan pemerintah Swiss. Jadi saya mendapat penghargaan top 10 di situ. Saya memulai karir dari menjadi pengusaha ini tidak serta-merta. Saya menjadi karyawan dulu. Saya pernah sempat jadi asisten dosen, pernah jadi asisten lab. Dulu saya kerja pertama kali itu saya magang di perusahaan Gojek namanya. Dulu masih dipimpin Nadiem Makarim kan, Iya. Mendikbud kita. Artinya bahwa sejauh ini Andi Karaka ini bukan langsung hadir sebagai CEO ya atau direktur perusahaan ya, Enggak. tetapi pernah juga disuruh-suruh. Sudah yang namanya asisten dosen, jadi karyawan. Pernah rasakan juga sebagai karyawan. Iya, saya pernah rasakan juga sebagai karyawan. Dulu pertama kali masuk ya sebagai karyawan magang dulu. Artinya Karyawan magang. absen juga. Nggak absen sih. Kebetulan Gojek itu punya kultur kerja flexi time. Jadi tidak mesti kita 9 to 5 gitu, enggak. Jadi kita memang diberikan target-target oleh pimpinan yang memang kita harus selesaikan gitu, terlepas dari jam kerjanya. Jadi enggak 9 to 5. Berarti rasakan juga ya namanya kondisi-kondisi karyawan ya. Iya, merasakan sekali kondisi-kondisi karyawan. Dan pernah juga dapat gaji ya. Pernah juga dapat gaji. Iya, iya. Jadi dulu itu saya di divisinya itu di Strategic Region Sentral. Jadi kita ada perubahan proses bisnis yang memerlukan implementasi di daerah. Ya saya diperintah juga sama pimpinan saya, kamu keliling Jawa Barat nih presentasiin. Jadi saya keliling roadshow kabupaten kota tuh di Jawa Barat untuk implementasi itu gitu. Iya, 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 iya. Jadi seru juga. Dan Menjadi setelah itu karyawan. pernah apa ya yang Memulai usaha ya? iya memulai Oke. usahanya seperti apa? Jadi waktu memulai usaha itu tahun 2021, saya ingat. Dulu saya sempat keterima di perusahaan multinasional. Iya, ya. Di perusahaan multinasional. Kemudian saya minta restu sama ibu. Tapi kan sebelumnya pernah ikan cupang, jual ikan cupang ya? Oh iya, pernah. Saya juga pernah Iya, jualan iya, ikan iya. cupang itu waktu kuliah itu. Iya, iya. Sebelum ke sana kita cerita ikan cupang dulu. berarti Iya, ya, iya, menarik kita ya. cerita ikan cupang dulu. Jadi dulu tuh waktu tahun 2000. Ini istri bisnis orang Bugis Makassar ya. Iya. Melihat bisnisnya, oh sudah ada peluang. Ada peluang kita kan. Jadi Iya. tahun 2018 tuh cupang tuh lagi ramai-ramainya. Kebetulan saya ini pencinta hewan. Iya, iya. Jadi di kos-kosan saya itu saya pelihara hamster, landak mini, terus saya punya akuarium. Salah satunya saya melihara ikan cupang itu. Iya, iya, iya. Awalnya dari 1-2, terus cupang kan cantik-cantik kan. Akhirnya di kosan saya tuh banyak sekali ikan cupang, ada 30-an mungkin. Iya, iya. Dia gitu dirawat semua. Dirawat semua. Iya, iya, iya. Kemudian saya melihat itu menjadi suatu ladang bisnis nih, karena ketika kita beli di mas-mas yang jual di pasar itu kan harganya murah lah, 5.000, 10.000, tapi ada grade-grade tertentu nih yang harganya mahal gitu. Iya, iya. Bahkan sampai jutaan rupiah. Ah, Ikan cupang itu ada yang sampai jutaan rupiah dulu.
terputar lah nih otak. Gimana cara nambah biasa. duit jajan ya? Padahal yang dikasih orang tua sebenarnya lebih dari cukup. Iya, iya. Biasa bisnis orang Bugis Makassar. Iya. Iya, iya. Udah tuh akhirnya saya datang ke peternak-peternak, ngambil-ngambil ikan. Kita beli secara banyak kan, otomatis harga lebih miring kan, Iya, karena iya. kita beli banyak. Ya walaupun nggak semuanya bagus, jadi harganya ada yang variatif lah. Ada yang mulai dari jutaan, ratusan ribu, sampai ada juga yang kita jual untungnya cuma 5.000 gitu. Iya, iya. Itu saya jalani ya lumayan lah hasilnya. Cuman waktu itu masuk ke tahun 2019 saya sibuk juga terkait di akademik, kemudian di organisasi, akhirnya mulai terbengkalai lah ini. Ini cupan online ya? Ya cuma online. Tapi waktu itu karena saya merasa belum layak lah saya untuk menggaji karyawan dari hasilnya itu, karena walaupun perputarannya cepat tapi kan marginnya itu variatif ya, nggak Iya, terlalu ini. Jadi bisnis ini ya saya seperti menggaji diri saya sendiri. Saya baru mampu menggaji diri saya Artinya sendiri sudah mandiri sejak mahasiswa ya? sejak mahasiswa. Tapi itu saya menjadi tidak fokus di situ, akhirnya banyak juga ikan yang mati. Iya, iya, iya. Ikan yang mati ini ya sebenarnya adalah keuntungan yang saya belikan ikan lagi untuk menjadi modal, akhirnya mati ya. Jadi sebenarnya sempat bangkrut juga itu jualan cupang. Kemudian balik ke tadi, saya minta izin ke ibu, tidak direstui oleh ibu. Ibu sampaikan bahwa kamu bantulah, kamu punya papa. Yang Karena waktu kamu diterima di perusahaan multinasional ini. Iya, iya. Kamu bantulah, kamu punya papa. Karena perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 1996, lebih tua dari saya. Iya, iya. Saya kelahiran 99, perusahaannya udah 96. Iya, iya. Bisa saya sampaikan sama saya punya orang tua bahwa saya kembali dengan syarat, yaitu kita bermitra. Oh, tidak mau langsung diberikan semua. Tidak, Apa yang tidak membuat langsung diberikan. Anda saya harus punya syarat, saya harus bermitra. Kan pasti ada niatnya. Oke, kenapa saya harus bermitra? Karena saya mendapatkan pengalaman daripada bekerja di perusahaan-perusahaan ya, dan itu saya ingin implementasikan tanpa diintervensi. Iya, iya. Dan alhamdulillah perusahaan kita berhasil grow secara eksponensial, walaupun pertama itu kita nggak ada pekerjaan selama kurang lebih 8 bulan itu dari 2021 kalau nggak salah, bulan November tuh kita baru dapat kerjaan tuh bulan Juni. Itu Iya, iya. operasional jalan terus tuh. Tapi dengan capital yang berhasil saya kumpulkan, dan itu kita masih bisa ngidupin perusahaan. Jadi kurang lebih saya ini menjadi seperti investor di perusahaannya papa. Iya, 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 iya. Karena sudah terbangun dari sebelumnya kan? Sudah terbangun dari Artinya dari Anda sebelumnya. bukan diwariskan, Enggak. tetapi bermitra ya. Bermitra. Jadi saya sama papa saya bermitra. Sama posisi dalam perusahaan. Sama posisi, kita pengendali. Oh, iya, iya. Jadi sama orang tua, kebetulan kalau di perusahaan itu pengendali terbesarnya itu mama. Iya. Jadi saya sama orang tua lah, kita bermitra, kita posisinya sama. Jadi keputusan kita diskusikan, apapun hasilnya, terus rencana planningnya seperti apa, yaitu didiskus bersama. Jadi kalau di rumah saya sebagai anak, di kantor saya sebagai rekan kerja. Iya, iya, iya. Dan itu diajar dari profesional seperti itu ya. Iya, saya diajar ibu saya profesional sejak dulu. Bahkan waktu SMP itu, ibu saya kan seorang bankers ya, pegawai bank ya. Iya, iya. Jadi saya itu mengenal dunia investasi itu dari SMP. Jadi ibu saya itu, kalau misalkan beliau pulang kerja, kita tuh duduk nonton TV, nonton Bloomberg. Bloomberg. Iya, nonton Bloomberg. Karena pasar di Amerika itu baru buka, kalau waktu Makassar tuh kalau nggak salah jam 9:30 malam. Di sana kan pagi ya. Iya, iya. Sebelum itu kan ada market outlook tuh. Iya, iya. Ada market outlook. Dari SMP saya diajarin sama ibu. Ini bang, hari ini
saham-saham ini kayaknya ada kontraksi dia di sini dia, atau saham-saham ini mungkin dia akan bullish nih di sini Berarti nih. diskusi seperti itu sudah bukan hal yang baru ya? Bukan hal yang baru, saya dari SMP diajarin sama ibu. Ibu saya juga yang ngajarin soal gimana sih pergerakan mata uang. Makanya kemarin kan fenomena seperti banyak market Kripto. yang crash karena Bank Sentral Jepang menaikkan suku bunga mereka kan. Akhirnya banyak orang-orang kan meminjam uang di Jepang dengan bunga rendah untuk diinvestasikan di negara lain. Pas Bank Sentral Jepang menaikkan dia punya bunga, orang-orang akhirnya tarik uangnya nih, karena ketika diperbandingkan dengan margin itu akan menjadi suatu kerugian gitu. Iya, iya. Dan Makanya di situ mata uang ternyata Jepang Bapak naik kan tuntas kemarin. juga soal bisnis ya. Bukan hanya soal usaha, tetapi apa yang tadi saham, Investasi. investasi, tahu juga membaca ya, tahu ya. Tahu? Oh ini bagus, ini Iya. Itu saya sudah diajar dari SMP itu sama ibu. pergerakan-pergerakan soal investasi Iya. dan apa yang kalau kami jurnalis kurang tahu ya, tetapi itu banyak juga yang banyak juga kita tidak tahu soal itu. Nah, kemudian PT HK Utama Group ini kan diambil dari 2002 ya, 2021 2021 ya. Akhir ya di situ. Dan memang sih ceritanya pas pandemi itu kan pasti semua perusahaan kan goyang semua. Oh, goyang semua. Jadinya kita kemarin kita banyak bermitra dengan pemerintah. Pada tahun 2022 kita pivot. Jadi kita melakukan kemitraan dengan perusahaan swasta. Seperti itu. Jadi kita mendapatkan kontrak dengan pekerjaan swasta. Jadi walaupun kondisi pandemi tahun 2022 itu, ya kita alhamdulillah masih bisa mendapatkan sales lah. Iya. Closing sales gitu. Dan saya rasa perjalanan Anda soal bisnis saya rasa cukup ya. Sangat cukup. Saya masih perlu banyak belajar. Iya. Tetapi kan ya itu juga kembali lagi bahwa dalam posisi Anda nyaman seperti ini, di bisnis seperti ini, jalan seperti ini, dan tidak ada bisnis di Sulsel kan, ngapain gitu? Orang bertanya secara nalar sehat, apa sih membuat Andika Raka Kilat ini maju bertarung di HIPMI Sulsel? Secara pengalaman bisnis, kemudian membangun bisnis, kemudian memprofitkan usaha, dapat juga. Ya. Dan saya rasa bahwa kesibukan seorang CEO, direktur misalnya sangat lumayan padat. Tetapi apa sih niatnya Andi Muhammad Karaka ini ingin maju dan memimpin HIPMI Sulsel? Oke. Sebenarnya tarikan jauhnya itu saya baca berita. Ya. Bahwa saya melihat Sulawesi Selatan ini adalah daerah dengan penduduk miskin paling banyak se-Sulawesi. Kemudian kebetulan saya juga sudah lama berhipmi. Iya. Saya sudah lama berhipmi. Saya melihat organisasi mana sih yang kira-kira saya bisa memberikan impact yang lebih terhadap pengurangan tingkat kemiskinan ini. Kebetulan saya juga sekarang jabat jadi wakil bendahara umum bidang PU di DPP KNPI. Iya. Saya melihat bahwa di HIPMI ini powernya kuat secara organisasi untuk mendrive ini tingkat kemiskinan sehingga dia berkurang. Iya. Dalam arti ini isinya pengusaha-pengusaha semua. Pengusaha-pengusaha ini dia pasti punya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Iya. Jadi tarikannya masuk ke situ, sehingga saya diskusi dengan teman-teman, saya membawa visi itu BPD HIPMI Sulawesi Selatan sebagai wadah pengembangan dan pemberdayaan pengusaha muda yang inovatif dan bermanfaat. Tarikan jauhnya seperti ini. Iya. BPD HIPMI
sebagai kolaborator, wadah pengembangan dan pemberdayaan, mengembangkan pengusaha-pengusaha muda ataupun pengusaha-pengusaha baru. Iya. Pengusaha ini yang sudah kita kembangkan dan kita berdayakan, mereka mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Lapangan pekerjaan baru ini mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang menurun ini berkorelasi lurus terkait dengan tingkat kemiskinan. Jadi harapannya dengan HIPMI ini saya bisa membantu menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Berarti niatnya bukan lagi soal saya ingin menjadi ketum, ingin mengejar jabatan, tetapi ini awalnya adalah bagaimana sebagai putra Sulsel ini mengambil peran, bahwa mungkin pada saatnya kita akan kembali dan mengambil bagian dan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Betul. Secara pekerjaan sendiri, saya tidak memiliki pekerjaan di Sulawesi Selatan. Pekerjaan saya ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Maluku, gitu. Jadi dari Indonesia Barat dan Indonesia Timur kita ada pekerjaan lah. Tapi di Sulawesi Selatan secara khusus saya nggak punya pekerjaan. Saya balik ke daerah, ini betul-betul panggilan hati sebagai putra daerah terkait angka kemiskinan ini. Dan saya lihat HIPMI di situ sebagai wadah yang berisi pengusaha-pengusaha ini bisa membantu saya untuk menurunkan angka kemiskinan itu. Kalau misalkan kita mengejar kekuasaan, masih ada tempat yang lebih baik daripada HIPMI jika kita ingin mengejar kekuasaan. Betul. Masih banyak sekali. Jadi tarikannya bukan kekuasaan ataupun misalkan proyek misalnya. Misalkan proyek, nggak ada proyek di HIPMI, nggak ada. Jadi pure panggilan hati, nggak ada proyek, nggak ada kekuasaan di sini. Artinya itu juga yang membuat Andika Raka saat ini tetap di jalur kemenangan, santai, tidak ada beban, karena memang kembali ke niat ya. Iya. Karena niat kita tulus, saya yakin dengan niat tulus saya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat saya tulus untuk itu. Artinya saat ini sudah mulai terasa orang-orang yang baik sudah mulai hadir, mulai datang, dan biasanya kalau niat yang baik itu lebih dipermudah. Kan banyak juga, tadi kan sudah disampaikan bahwa saya datang ini bukan proyek. Perusahaan Karaka ini tidak ada proyek di Sulawesi Selatan. Tidak ada di Sulawesi Selatan. Di Indonesia bagian lain sudah ada. Tetapi memang tidak niat sampai di situ. Saya tidak niat sampai di situ. Karena kalau saya niatnya hanya sebatas kekuasaan, hanya sebatas proyek, saya yakin saya tidak akan mendapatkan dukungan daripada orang-orang yang tulus. Karena banyak teman-teman yang bergerak bersama saya ini orang-orang yang tulus juga dan satu visi. Dan itu tidak sampai terbayangkan bahwa ada dukungan, ada bantuan yang menurut tanpa terduga ya. Saya tidak terduga. Tiap saya datang ke satu daerah, ada aja teman-teman yang menyatakan, saya senang dengan kita punya visi. Saya gimana dong, saya mau terlibat. Banyak sekali. Jadi 1,5 bulan belakangan inilah, hampir 2 bulan, banyak sekali teman-teman baru yang saya kenal sebenarnya. Yang ingin berjuang bersama, padahal saya baru kenal. Ya, ini sebenarnya kan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menggerakkan hati daripada kawan-kawan ini untuk berjalan bersama, karena kita sebagai manusia nggak punya kuasa. Dan saya yakin karena niat saya yang tulus, saya didekatkan juga dengan orang-orang yang baik dan orang-orang tulus yang mau bergerak bersama. Dan itu tanpa di luar dari rencana ya? Tanpa di luar daripada rencana. Dan itu juga yang membuat Anda hari ini semakin kuat, semakin tertantang lah bahwa niat saya ini harus perjuangkan. Iya. Kita bayangkan saya kemarin, mungkin calon yang lain mendapat belasan rekomendasi. Iya, bahkan kan banyak orang sampaikan bahwa Andika Raka ini tidak mungkin
lolos misalnya. Ada isu-isu yang beredar lah bahwa saya nggak mungkin lolos gitu. Iya, iya. Tapi kan itu kerja-kerja manusia. Kita bergantung pada kerja-kerja Tuhan. Berarti Kerja-kerja sebaik-baiknya manusia berencana Iya. tidak akan mengalahkan rencana Allah Tidak Subhanahu wa akan- taala. Akan merencanakan rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bergerak dengan 3 BPC. Bantaeng, Makassar, Palopo. Ya, Ini poros pergerakan HIPMI di Sulawesi Selatan. Dan Makassar adalah barometernya HIPMI di Sulawesi Selatan. iya, iya. Jadi walaupun dengan bermodalkan 3 rekomendasi, kita bisa masuk ke arena. Dan terbukti hanya 2 calon kan yang lolos gitu. Iya, iya. Kan Anda, Padahal banyak yang ngambil berkas nih. iya, padahal kan Anda tidak pernah kami baca media ya. Ya, mungkin tidak punya peluang untuk lolos. Karena hampir diambil salah satu kandidat lah. Ya, jadi secara panduan organisasi memang saya hanya membutuhkan 2 rekomendasi Iya. untuk lolos. Tapi Allah memberikan saya 3. Yang makin membuktikan bahwa Ada peluangnya. ada peluang ini. Tapi kan kemarin Jangan roadshow juga di daerah-daerah. Bagaimana Iya. Anda rasakan setelah roadshow misalnya? Saya turun ke teman-teman daerah itu untuk membukakan koneksi kepada teman-teman, saling berjejaring lah. Jadi sebelum turun ke daerah itu, saya banyak bertemu dengan teman-teman ketum BPC dan mereka bercerita lah soal aspirasi mereka gitu. Iya, iya. Jadi contoh misalkan saya ketemu dengan ketum Bantaeng, sampaikan bahwa potensi di Bantaeng tuh A, B, C, D, E, F, G. Salah satunya adalah rumput laut gitu. Iya, iya. Gimana ya biar teman-teman di bawah ini, khususnya teman-teman petani rumput laut ini, bisa tingkatkan lagi bisnisnya nih. Karena di bawah itu harga itu ya sangat dimainkan lah. Oke. Kemudian saat kita roadshow, kebetulan di tim saya ada mantan ketua umum BPC Pindrang yang juga pengusaha rumput laut. Iya, lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Iya, iya. Jadi kita datang ke sana tuh menyampaikan bahwa teman-teman, aspirasi daripada teman-teman, salah satunya telah kita tindak lanjuti dan ikut bersama kita ini ada senior juga yang bergerak di rumput laut. Dan saat itu senior kita mengatakan, oke, untuk teman-teman HIPMI kita tidak memakai harga petani, tapi kita memberikan kepada teman-teman HIPMI harga vendor. Otomatis secara bisnis mereka mendapatkan margin yang lebih besar Iya, betul. dari sektor penyedia, dari sektor penerima produk ini. Dia memastikan bahwa ini supplier ini trusted gitu, trusted, dan dia juga bisa memastikan kualitas produk dia kan ini proses lebih lanjut kayak gitu. Jadi kita turun ke daerah itu ya kita kembangkan lagi simbiosis mutualisme. di Artinya antara ini. kalau kita lihat bahwa toh misalnya salah satu Tum Karaka ini terpilih misalnya di HIPMI, maka bisa juga menjadi jembatan teman-teman pengusaha yang ada di daerah untuk membangun bisnisnya, misalnya usahanya mungkin di jaringan-jaringan nasional mungkin ya. Iya, betul. Jadi kita goals jauhnya memang ke sana. Jadi memang kita ada program kerja untuk terkait networking. Tapi sebelum kita jauh ke sana, kita juga akan mendata bisnis daripada teman-teman di tiap BPC HIPMI ini, di BPC maupun di BPD. Kita akan data, kita akan cluster mereka sesuai cluster bisnisnya masing-masing. Terus kita akan match mereka. Iya, iya. Baik dari sisi supply, sisi market atau sisi demand, begitupun sisi financing. Jadi kita akan match ini, teman-teman. Harapannya kita bisa bantu mereka untuk mengembangkan mereka punya bisnis ya. Mereka juga bisa bantu masyarakat sekitar itu tadi kan, dengan membuka lapangan pekerja lagi. Karena ketika suatu bisnis itu ekspansi, otomatis dia akan membutuhkan tenaga kerja yang Betul. lebih banyak. Betul. Ya, tenaga kerja yang lebih banyak inilah yang
nanti jauhnya ini akan bisa nurunin angka kemiskinan. Pada akhirnya bahwa apa yang ingin dilakukan adalah untuk kebaikan Adalah untuk kebaikan. banyak orang. Kebaikan banyak orang. Tidak sekedar bluffing kita akan kolaborasi, bla 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 bla. Enggak, tapi kita udah tahu goals akhirnya kita itu setidaknya kita bisa nurunin angka kemiskinan di Sulsel. Itu menjadi. Itu goals akhirnya. Apalagi yang ingin dilakukan ketika dipercaya menjadi ketum HIPMI Sulsel. Oke. Selain tadi kita punya program networking ya untuk teman-teman pengusaha, kita juga punya program pelatihan kewirausahaan. Oh, ya. Ada juga program pendampingan dan mentoring wirausaha, karena yang perlu diperhatikan setelah saya turun ke bawah, tidak semuanya anggota HIPMI itu adalah pengusaha murni. Dalam arti masih ada teman-teman di kabupaten kota yang sementara menjadi karyawan, tapi sedang merintis usaha. Iya. Ada juga di situ. Makanya kita ada punya program pelatihan. Jadi program pelatihan ketika sudah teman-teman setelah selesai menjalani program pelatihan, sudah mantap berwirausaha secara seutuhnya, kita memberikan nih pendampingan wirausaha. Kita akan connect dengan mentor-mentor gitu. Dengan mentor-mentor pengusaha yang bisa bantu teman-teman pengusaha-pengusaha perintis ini untuk scale up dia punya bisnis kan. Kemudian kita juga punya program untuk optimalisasi kemitraan HIPMI. Optimalisasi kemitraan. Iya. Jadi sekarang kan HIPMI punya beberapa MOU ya dengan instansi, cuman belum tereksekusi dengan baik. Itu kita ingin lanjutkan itu dan kita ingin eksekusi lebih baik sehingga kemitraan-kemitraan ini dapat juga membantu teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya. Iya. Kemudian ya tadi kita ada program untuk kita mau integrasi database. Itu dia. Itu banyak orang juga yang tidak sadar ya. Iya. Database ini sangat penting, Database apalagi ini sangat digital penting. sekarang ya. Iya, jadi kalau misalkan secara digitalisasi akan ada platform HIPMI sebenarnya yang menjadi agregator, kita sebutnya sebagai ECRM, Customer Relationship Management. Oke. Jadi HIPMI ini sebagai wadah dia menampung nih informasi-informasi terkait bisnis-bisnis teman-teman dan dia kelola itu. Jadi BPD ini melayani teman-teman BPC. Iya. Jadi customernya BPD ini adalah teman-teman BPC yang nanti ngirim data bisnisnya ini, mereka keperluannya apa gitu. Nanti muncullah di suatu platform itu yang bisa kita kasih connect tadi untuk mendapatkan lah supply-nya, demand-nya. Gitu. Berarti akses informasi database-nya ini kemudian akan dipublish juga, dan ketika sudah kita cari pengusaha ini, ada dari Bantaeng misalnya. Pengusaha B, ada dari Palopo misalnya. Pengusaha B. Itu dia. Artinya ada konektivitas yang akan terjadi di antara DPD dan daerah ya. Iya, betul. Jadi kita bisa konekkan teman-teman, kita bisa orbit lah teman-teman yang main awalnya di kabupaten, bisa jadi main pemain provinsi, atau bisa jadi pemain skala nasional. Itu kita harapannya sejauh itu kita bisa punya dampak lah kepada teman-teman. Karena balik lagi, kalau misalkan teman-teman di bawah punya barangnya, nggak punya marketnya, ya kasian juga kan, tidak jadi uang gitu. Iya. Tapi ada juga teman-teman yang, saya punya pembeli nih, tapi saya nggak punya barang, cari barangnya di mana nih? Kita connect ke teman-teman yang punya barang kan. Itu kan banyak masalah juga sebenarnya. Iya. Dan kalau itu yang terjadi, platformnya terjadi, saya rasa akan ketemu yang punya barang dan punya ruangnya, pasti akan ketemu. Dan pertanyaan juga banyak yang tanya soal apa sih yang ketika ada orang ingin merendahkan misalnya Karaka Kilat ini, pasti kan ada juga tekanan apa semua. Apa yang membuat Anda semakin kuat? Yang membuat saya semakin kuat karena saya niat untuk membantu umat, membantu masyarakat banyak. Kalau orang-orang merendahkan, ya silahkan aja orang-orang merendahkan. Orang-orang merendahkan saya tidak mempengaruhi harga diri saya. Karena saya juga tidak
tidak bergantung dengan mereka. Orang-orang yang merendahkan saya ini mungkin orang-orang yang belum pernah bertemu saya, belum pernah bertemu langsung, terus mendengar berita-berita ini mungkin mereka merendahkan, ya nggak apa-apa. Toh Nabi juga direndahkan dan dilecehkan kan, Iya, tapi iya. dia tetap menjadi manusia yang mulia. Jadi sebenarnya kalau tekanan orang merendahkan, saya nggak peduli sih di situ. Saya percaya kalau saya punya niat tulus, pasti semesta akan membantu. Iya, iya, iya. Makanya saya nggak ada beban, Sampai sekarang juga dengan ketawa ya. nggak ada beban. Dan apa sih harapan ke depan untuk HIPMI? Harapan ke depan, saya ingin membawa BPD ini lebih bisa berkolaborasi lagi dengan teman-teman di bawah. Tentunya harapan jangka pendeknya adalah saya memenangkan kontestasi ini. Iya, harus. Iya, 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 iya. Dan mungkin podcast kita ini sangat luar biasa. Artinya kami juga sebagai media tentu juga berterima kasih karena telah berbagi cerita. Iya. Karena di luar sana juga tentunya SDM orang-orang kita di Sulsel di luar sana masih banyak juga yang hebat-hebat ya. Iya, banyak sekali orang hebat. Artinya satu anak muda yang sukses di luar Sulsel dan kembali di Sulsel itu sangat luar biasa menurut saya. Jarang sih orang meninggalkan zona nyamannya, kembali ke kampungnya, bangun kampungnya, itu menurut saya tanpa niat yang kuat dan niat yang tulus itu sulit. Tapi ketika niatnya baik, kemudian tulus, saya rasa itu akan dipermudah, dan niat-niat ini yang harus kita sebarkan kepada orang lain. Dan terima kasih banyak sahabat Rakyat.News. Terima kasih Andi Muhammad Keraka. Setelah menang kita podcast lagi. Oh, iya. Untuk menutup terakhir, tim AMK itu kita main sampai menang. Hingga titik darah penghabisan. Iya, kita akan bermain sampai kita menang. Iya, 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 iya. Dan luar biasa penutupnya. Terima kasih, bro. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.